Shalom jemaat terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini. Bersama saya, Tasya Angelita, akan menyampaikan kegiatan GBI Battle Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikuti program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading, yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi, diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Dan berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak terpenuhi, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka, kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya, karena sekarang tempatnya sudah lebih baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ayo generasi muda, datang dan bergabunglah dalam ibadah ini. Kami mengundang kaum wanita untuk menghadiri ibadah WBI, Wanita Battle Indonesia, hari Rabu 27 September 2023, pukul 11 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dilayani oleh Herawati Ginting dengan tema Tetaplah Berdoa. Mari para wanita battle hadir dalam ibadah ini. Ibadah onsite GBI Battle Kelapa Gading, Minggu 1 Oktober 2023. Ibadah pukul 8 pagi akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Swito Hartanto. Dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDM Jessica Abraham, dengan tema Melayani dengan Hati Hamba. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Ayo persiapkan diri kita untuk digitalisasi data jemaat. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri secara online langsung melalui QR Code di depan atau juga dapat mengunjungi booth pendaftaran di lobi lantai 1. Khusus bulan ini, setiap pendaftar akan mendapatkan merchandise spesial. Jangan sampai ketinggalan! Shalom jemaat Tuhan! Dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Battle Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung aksi sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening diakonia yang tertera di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda membutuhkan informasi lengkap kegiatan sepekan, Anda dapat melihat melalui Instagram GBI Battle Jakarta. Demikian Battle News minggu ini. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari Minggu yang indah ini. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia siap mengurapi setiap kita, Dia siap memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa kita bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami, untuk anugerahmu yang begitu limpah dalam hidup kami. Amin. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerahmu Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Hari di mana Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan bertahta, duduk diam di tengah-tengah pujian kami. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Sembah. Terima kasih Tuhan. Agungkan namanya. Haleluya.
namamu, nama yang hebat, nama yang luar biasa. Haleluya. Mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan, lawan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kata yang kami akan berikan kepadamu hari ini Tuhan, bukan seperti logos Tuhan, tetapi seperti rema di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap jam Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ya Tuhan, tiada ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Allah, Terpujilah terima kasih. Tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Kami mau memuji Engkau terlebih lagi Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian.
Mari kita beri bersama, kita berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan menyembah Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan sebagai penantian kita, kalau bunyi sangkakala, maka Tuhan akan hadir bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita menyanyi dengan semangat. Kalau bunyi sangkakala, haleluya. Amin. Kalau bunyi sangkakala, 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 amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala telah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku, kalau bunyi sangkakala, haleluya, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, Tuhan hadir bagi kita, amin. Haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala telah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil Tuhan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, haleluya, di sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, hanya kaum wanita katakan kalau bunyi sangkakala. Kaum wanita menyanyi lagu ini. Kalau bunyi sangkakala, amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kaum pria dengan semangat katakan kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, hanya kaum pria. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, bersama-sama. Kalau bunyi sangkakala, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Percayalah saudara bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa. Dia yang berkuasa bagi saudara dan saya. Amin. Yang sesuka dengan amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya,
janji-janjinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Janjinya Tuhan ya dan amin. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang bersorak kita berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Ku melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang bersorak, memuji dan menyembah. Ini saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Ku lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku. Haleluya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Hei, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Yang kita dengar tadi sungguh menenangkan kita bahwa di dalam setiap musim hidup kita, dalam waktu apapun dalam hidup kita, Dia Allah yang selalu membela kita, Dia Allah yang selalu menyertai kita sampai di akhir zaman ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu lama yang mengatakan, maka jiwaku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bila kulihat Bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar.
Shalom. Sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mewaspadai penipuan keuangan. Kita akan baca Efesus 6 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Sebagai orang percaya, kita harus hati-hati, waspada terhadap tipuan iblis seperti yang pernah dilakukannya kepada Hawa. Tipu daya itu artinya sesuatu yang semula kita tidak sadar bahwa itu akan merugikan kita. Kita pikir itu sesuatu yang baik, sesuatu yang gak apa-apa, tapi ternyata kita terseret oleh arus masuk ke dalam pusaran masalah. Seperti Hawa ditawari buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Tidak ada hal yang buruk tampaknya, tapi ketika dimakan mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, seringkali saudara sekalian, siasat iblis yang melakukan tipu daya itu juga melibatkan orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk saudara seiman. Kita tentu pernah mengingat kisah bagaimana Yakub itu menipu kakaknya, yaitu Esau, mengenai hak kesulungan. Bahkan Yakub menipu ayahnya, Ishak. Dia berpura-pura menjadi Esau. Jadi penipuan itu berlangsung bukan karena orang yang tidak kita kenal, tapi terutama melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin teman sekolah waktu zaman SD atau SMP, teman segereja. Pokoknya orang-orang yang kita sudah kenal baik. Nah, umpan yang seringkali diberikan terutama di dalam konteks keuangan adalah iming-iming mendapat uang yang banyak dalam waktu singkat. Kalau kamu taruh uang kamu segini, maka dalam beberapa bulan, dalam setahun nanti akan bertambah banyak sekian kali lipat. Dan karena kita tergoda oleh hal tersebut, kita memasukkan uang kita dan ternyata amblas, habis semuanya. Nah, inilah tipu daya iblis yang merugikan yang kita perlu waspadai dalam kehidupan. Nah, saya ingin menjelaskan ada beberapa bentuk penipuan keuangan di dalam masyarakat yang kita perlu waspadai. Yang pertama, penipuan bisnis jual beli. Saudara-saudara, modusnya biasanya ada orang yang menawarkan barang tertentu yang dijual lebih murah kepada kita, tapi harus bayar dulu kontan. Nah, pada awalnya kelihatannya menguntungkan, tapi lama-lama setelah uang kita sangat banyak di sana, mungkin barangnya tidak datang atau tidak bisa dijual kepada pihak lain. Ya, sekian tahun yang lampau ada banyak orang invest di voucher pulsa, tapi kemudian tidak bisa digunakan dan mereka mengalami kebangkrutan. Karenanya jangan terlalu percaya pada iklan atau promosi tertentu yang tampaknya wah dan hebat. Misalnya ini ada obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit dengan teknologi tinggi terkini, sehingga tidak ada pembandingnya di pasar. Apakah ini benar, efektif atau tidak? Atau ada penipuan melalui pemberian hadiah. Barang didiskon 50% atau bahkan 70%. Wah, kita pikir kita untung nih saudara karena diskon gede banget. Ternyata harga sudah di mark up, digedein terlebih dahulu. Dan ternyata uang yang kita keluarkan juga itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan barang sejenis yang ada di pasaran. Tapi biasanya pengetahuan kita itu datang terlambat. Kita sudah kena jebakan penipuan bisnis jual beli. Yang kedua adalah penipuan investasi usaha. Saudara-saudara, kadang ada lembaga perusahaan yang menawarkan keuntungan sangat besar. Kalau kamu masukkan uang kamu kepada kami, kamu dapat returnnya bunganya 15% atau bahkan sampai 20% per bulan, saudara. Ini gede banget. Karena sekarang saja setahu saya deposito di bank itu 3% per tahun.
Ini 20% per bulan. Berarti 1 tahun berapa? 240%. Ini sudah nggak masuk akal nih. Tapi orang yang serakah akan ambil hal tersebut dan dia pikir ini adalah berkat. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya, ada mujizat, ada berkat. Ini untuk perluasan kerajaan Tuhan, untuk mengembangkan misi. Kata-kata rohani yang bodoh kalau orang bilang semacam itu. Saudara-saudara, jangan kita terkecoh bahkan oleh perkataan-perkataan yang sifatnya rohaniah. Padahal ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ada 2 prinsip yang kita harus camkan baik-baik. High risk, high return. Saudara-saudara, atau sebaliknya, high return, high risk. Semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin tinggi resiko yang kita miliki. Nah, saya mau katakan investasi itu selalu mengandung resiko. Jangan hanya membayangkan keuntungan besarnya saja, tapi resiko besarnya juga kita harus hadapi. Wah, ini pasti untung, gak mungkin rugi. Kalau namanya usaha itu bisa untung bisa rugi. Kalau pasti untung gak mungkin rugi, kenapa dia tarik dana dari masyarakat? Pinjam aja uang ke bank. Kalau pasti untung kan, pinjam uang ke bank, pinjaman besar, lalu beberapa bulan dia balik lagi ke bank, kan lebih gampang. Tapi kenapa orang tidak melakukan itu? Karena bank tidak akan pernah tertarik dengan tawaran semacam ini. Nggak masuk akal. Ini akan berakhir pada investasi bodong, saudara. Lalu prinsip yang kedua adalah pebisnis itu sebetulnya enggan berbagi keuntungan. Pebisnis itu selalu ingin berbagi resiko. Kalau memang ini benar-benar untung, dia diam-diam, dia bisik-bisik. Yang dia kasih tahu adalah keluarganya. Yang dia kasih tahu adalah familinya, bukan masyarakat luas. Kalau dia ngomong kepada siapa saja masyarakat luas untuk memasukkan dananya sebagai investasi, itu karena dia bukan ingin berbagi untung, dia ingin berbagi resiko. Kalau untung ya untung semua, kalau jeblok ya jeblok semua. Kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya pada masa kini terutama, banyak orang yang punya mentalitas jalan pintas, ingin kaya mendadak. Lalu terkecoh usaha yang tidak masuk akal yang menjanjikan keuntungan luar biasa. Sehingga tidak menggunakan akal budi nalar sehat. Sekarang ini yang kena tipu bukan hanya orang-orang tua, anak-anak muda juga seringkali kena tipu. Uang yang terbatas dia masukin karena ingin dalam waktu cepat menjadi kaya. Bukannya untung malah buntung, saudara. Yang ketiga, penipuan melalui internet. Modusnya biasanya ada website yang ternyata berasal dari luar negeri yang menjanjikan uang sedemikian besar kalau kita memasukkan sejumlah nilai tertentu kepada nomor rekening yang mereka tawarkan. Masalahnya website ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang cepat hilang dan tidak bisa dilacak lagi, saudara. Ya, waktu lalu ada website katanya dari negara Afrika, ada Nigeria atau negara yang lain, ada penemuan emas hitam, ada harta karun dan sebagainya yang harus dioperkan ke luar negeri dan Anda mendapatkan kepercayaan. Nanti kalau Anda bisa menampung uangnya akan mendapatkan sekian miliar rupiah. Waduh, luar biasa. Padahal ternyata itu adalah penipuan. Dan hanya orang serakah yang kemudian masuk kepada tipu muslihat daripada si iblis ini. Termasuk penipuan lewat internet adalah pinjaman online atau pinjol. Hati-hati terutama orang-orang muda. Karena pinjol itu bisa pinjamnya cuma 1 juta, 2 juta. Tapi bunganya besar dan itu akan mengikat. Dan saudara akan dibuat sulit untuk bisa mengembalikan modalnya. Orang itu akan terus berupaya agar kita terikat dengan utang tersebut yang bunganya sangat mencekik leher. Dan kalau saudara mulai tidak bisa bayar, maka dia sudah ambil kontak di dalam nomor HP Anda dan dia akan jelek-jelekan Anda. Oh, ini namanya si ini. Wah, sumpah serapah, kambing binatang, segala macam itu dimaki-maki, saudara.
Hati-hati, karena Alkitab berkata nama baik lebih berharga dari kekayaan yang besar. Kita harus jaga nama baik kita, karena kalau tidak itu akan merugikan kita. Oh, berapa banyak orang kena pinjaman online. Waktu saya tanya kenapa sih kok pinjol semacam ini pada ilegal ini. Dia bilang habis gampang Pak, cuma tik dapat semuanya. Ya, tapi ujungnya menyengsarakan. Saya beberapa kali ditelepon orang yang gak kenal, marah-marah dan sebagainya. Ayo bayar. Saya bilang, siapa kamu? Saya gak pernah utang. Ini teman kamu, namanya ini. Saya juga gak kenal, rupanya gak tahu gimana. Dia punya nomor HP saya yang dia masukkan di dalam kontaknya. Lalu yang pinjol itu menelpon kepada saya. Pokoknya kalau orang ini gak bayar, kamu kan temennya, saya akan teror kamu terus. Nah, kurang ajar saudara sekalian. Ini merugikan orang lain. Berapa waktu lalu ada orang telepon saya. Pak, ini ada orang nggak bayar utang ini ke bank kami. Saya tanya, Anda dari mana? Oh, saya dari Kalimantan. Kenapa telepon sama saya? Ini anggota GBI ini. Bapak kan ketua umum sinode GBI. Lah kurang ajar saudara sekalian. Saya pikir dalam hati kenapa nggak tanya gubernurnya atau tanya presiden sekalian. Ini kan warga Indonesia. Ini kan nggak masuk akal. Orang sekarang cari-cari untuk bisa mengambil keuntungan besar dari apa yang dia pinjamkan. Saudara waspada. Kalau ada yang terjerat dalam hal semacam ini bereskan. Kalau tidak nama baik saudara akan rusak. Keempat, penipuan pemenang undian. Selamat Anda memenangkan undian. Tapi bayar dulu pajaknya 25%. Tolong kirim kepada kami. Kadang dia bisa kirimkan data pemenang itu lewat surat yang dilengkapi surat kepolisiannya, surat dirjen pajaknya, surat menteri sosial. Yang kelihatannya memang benar-benar ini adalah undian berhadiah di mana saudara pemenangnya. Padahal semua surat-suratnya itu palsu, saudara. Saya pernah satu kali ditelepon orang. Dia bilang, selamat Pak ya, STT Karisma yang Anda pimpin mendapatkan hadiah 1 Toyota Kijang dari Kementerian Agama. Kaget juga saya. Tumben-tumbenan ini kementerian kasih mobil. Wah, puji Tuhan, syukur. Kapan Kak kami bisa dapat mobil itu? Oh bisa Pak, segera. Tapi tolong Bapak segera kirim dulu ya 25 juta untuk pajaknya. Setelah itu kami akan antar. Langsung saudara logika mulai berpikir. Oh gini aja Pak, gak usah 25, 50 juta saya kasih. Bawa dulu mobilnya. Setelah saya lihat mobilnya, saya naikin itu mobilnya. Serah terima, saya kasih 50 juta, bukan 25 juta. Gak pernah diantar saudara-saudara. Karena memang yang gini adalah bohong-bohongan. Saudara nafsu, dapat mobil baru, transfer dulu. Habis tuh uang, amblas dalam hidup kita. Lihat liciknya kejahatan pada akhir zaman. Tuhan ingin agar kita tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Yang kelima, penipuan soal kecelakaan. Lagi subuh-subuh ada telepon saudara sekalian. Bapak tolong. Waduh jerit-jerit begitu saudara. Langsung ada orang laki-laki suara berat, dia bilang, Pak anak Bapak mengalami kecelakaan. Saya menemukannya di pinggir jalan, saya tolong. Saya segera bawa ke rumah sakit. Tapi perlu biaya operasi segera Pak. Kalau tidak nyawanya terancam Pak. Ini ada dokternya, lalu dia serahkan sama satu orang. Saya dokternya memang betul harus dioperasi, tolong segera kirimkan ya 50 juta kepada alamat ini, kepada nomor rekening ini. Biasanya orang panik saudara sekalian. Langsung dia transfer, karena dia berusaha untuk menelepon anaknya, ternyata nggak diangkat. Karena mungkin memang lagi subuh gitu ya, jadi sudah dimatiin HP-nya. Atau ada penyebab yang lain lah. Dan ketika dia transfer 50 juta atau 20 juta, uangnya nggak akan pernah kembali. Itu penipuan soal kecelakaan. Pernah saya
Malam-malam tuh ditelepon ada anak nangis. Tolong. Lalu orang bilang, ini anak bapak kecelakaan. Oh, saya lihat anak saya ada di rumah, saudara sekalian. Oh, anak laki atau perempuan, Pak? Anak laki. Oh, anak saya perempuan semua, saya bilang. Saudara-saudara, saya tutup telepon tersebut. Nah, yang penting jangan panik. Sebab kalau panik, pikiran kita akan dikuasai, diarahkan oleh orang-orang yang berniat jahat semacam itu. Yang keenam adalah penipuan menggunakan WA ditambah foto palsu. Ini sering kejadian. Saudara, ada orang satu kali pakai nomor tertentu, nomornya sendiri, tapi pakai foto saya atau pakai foto istri saya. Lalu WA kepada beberapa orang, jemaat lagi. Bu atau Pak, tolong saya lagi ada masalah, saya pinjam uang 1 juta rupiah ya, besok saya kembalikan. Itu yang terima juga, oh tumben-tumbenan kok pinjam duit. Tapi mungkin benar ada masalah, ada 1-2 orang yang ketipu, saudara. Aduh, saya bilang kenapa dikirim, mestinya telepon dulu. Karena gampang sekali kan, foto kita sekarang ada di sosial media. Tinggal diambil, tinggal di-download, tinggal di-crop, dimasukkan kepada nomor siapa saja, saudara. Lalu dia bisa mengatasnamakan diri kita untuk meminta uang. Jadi kalau ada hal semacam itu, telepon orangnya langsung. Saudara kan kenal suaranya. Saudara kan tahu orangnya. Apalagi kalau nomor aslinya ada di kontak telepon saudara. Saudara telepon. Sehingga kita akan terhindar dari penipuan semacam ini. Yang ketujuh, ini yang akan saya bahas lebih jauh, adalah penipuan investasi. Padahal ini adalah money game atau permainan uang. Saudara-saudara, dan untuk lebih meyakinkan supaya kita berinvestasi di dalam perusahaan tertentu, padahal ini money game, maka pelopornya itu melakukan pancingan yang disebut flexing. Flexing adalah memamerkan uang atau barang mewah untuk meyakinkan orang bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan melalui investasi ini. Jadi dia pamer, nih lihat saya punya investasi ini, kalau kamu masuk kamu juga akan seperti saya kayaknya. Mereka tunjukkan mereka naik jet pribadi, ya. Bayinya diselimuti, bukan pakai selimut, pakai duit, saudara. Saking duit nggak ada harganya rasanya. Kemudian dia pamerkan Ferrari, Lamborghini dan sebagainya. Dan orang mikir, waduh kalau di Instagramnya, di fotonya begitu mewah, ini pasti orang hebat, saudara. Kadang-kadang ada orang sewa gedung bertingkat, ya salah satu kantornya sehingga orang bilang, wah kantornya aja keren, ini di jalan utama pasti hebat. Padahal belum tentu. Itu banyak orang mengupload sesuatu demi konten saja. Ada orang yang gak benar-benar punya pesawat terbang, cuma foto doang, saudara. Foto lalu diakui itu adalah miliknya. Foto di depan Ferrari, Lamborghini, foto dengan pesawat jet dan sebagainya. Ada upaya-upaya menjebak dengan meyakinkan bahwa mereka itu mendapatkan untung besar. Ini investasinya pakai robot trading. Jadi sementara Anda tidur, robotnya jalan terus. Saya tidak menentang bahwa bisa saja orang melakukan sesuatu melalui artificial intelligence, AI. Tetapi kalau semua yang namanya robot trading pasti untung, ngapain kita usaha yang lain-lain? Kan kalau usaha yang lain bisa rugi, bisa untung. Jual aja semua usaha saudara, masukin ke sana pasti untung. Jadi jelas bahwa kalau ada tawaran pakai robot pasti untung, tidak mungkin rugi. Itu sudah jelas tidak benar. Karena prinsip investasi sekali lagi, ada kemungkinan untung tapi ada kemungkinan rugi. Dan high profit, high risk. Semakin besar keuntungan yang kita harapkan, semakin besar resiko yang mungkin dialami. Saudara-saudara, salah satu bentuk yang paling sering digunakan
Namanya bisa bermacam-macam dari sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi prinsipnya selalu sama. Ini yang saya harap saudara ketahui. Yaitu menggunakan skema piramida atau skema Ponzi. Melalui skema piramid ini, maka prinsipnya pola ini akan memberikan keuntungan bagi orang yang lebih dahulu bergabung, sedangkan uang keuntungan itu diambil dari yang bergabung belakangan. Jadi ada keuntungan yang didapatkan oleh sejumlah kecil orang di puncak daripada piramid itu yang berasal dari kerugian sejumlah besar orang yang bergabung kemudian. Jadi kalau saudara lihat gambar sebelah kiri ini orang pertama yang melakukan trading dengan cara semacam itu. Dia ambil downline 2 orang, binary. Lalu 2 ini mengambil 2 orang lagi. Jadi dari 1 menjadi 2, menjadi 4, masing-masing ambil 2 menjadi 16, begitu selanjutnya. Nah saudara, jadi ketika yang di bawah menyetorkan uang, itu diterima oleh yang atas. Lalu dia terima dari mana? Dari orang di bawahnya. Yang bawahnya dapat dari mana? Dari orang di bawahnya. Begitu terus. Jadi harus terus-terusan ada orang yang direkrut untuk masuk di dalam investasi ini. Kalau tidak skema ini akan hancur. Ini yang disebut sebagai skema piramid atau sekarang lebih dikenal dengan istilah skema Ponzi. Ini digagas oleh seorang yang namanya Charles Ponzi pada tahun 1920 dan kemudian dia masuk penjara karena ini skema jahat untuk menipu orang sebetulnya. Skema Ponzi bicara tentang perputaran uang yang mendorong orang lain melipat gandakan uang untuk melakukan investasi. Dan prosesnya adalah keuntungan dihasilkan dari investor baru yang di bawahnya, masuk belakangan, diberikan kepada investor lama yang ada di atasnya, masuk duluan. Apabila aliran habis, skema akan hancur. Karena itu pelaku selalu fokus mencari klien baru. Tapi mengapa banyak orang tertarik dengan skema Ponzi ini? Karena ada janji keuntungan yang besar, sedangkan resikonya disebutkan kecil, atau katanya hampir tidak ada resiko kerugian. Lalu akan ada success story, testimoni, kisah sukses orang-orang yang pernah mendapatkan untung. Apakah bisa mendapatkan untung? Saya jawab bisa. Terutama kalau saudara masuk lebih awal bisa dapat untung. Tapi yang kau tahu, keuntungan itu didapatkan dari kerugian orang-orang yang masuk belakangan. Kalau saudara bilang, nggak apa-apa, salah sendiri, saya mau masuk aja dulu. Nanti setelah beberapa bulan saya ambil duitnya, orang lain tergeletak, nggak dibalikin duitnya kan bukan urusan saya. Oke, saudara bisa dapat untung, tapi yang kau tahu bahwa keuntunganmu itu didapat dari kerugian orang lain, itu jahat di mata Tuhan. Karena saudara mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain, dan kau tidak mau peduli kepada orang lain. Kasih berarti rela mengorbankan diri demi keuntungan orang lain. Nafsu adalah rela mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Nah, sebagai seorang Kristen yang diajar untuk hidup di dalam kasih, kasih itu tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Jelas apapun namanya, ketika menggunakan skema Ponzi, skema piramid semacam ini, semuanya akan runtuh. Kenapa? Sebab bila tiap anggota merekrut 2 orang saja sebagai downline-nya, maka hanya butuh 33 level untuk mencapai angka 8,6 miliar manusia yang diajak. Dan ini lebih dari seluruh penduduk dunia. Artinya nggak mungkin itu terjadi, karena nggak mungkin seluruh dunia ikut di dalam investasi di dalam satu merek tersebut. Ini adalah akal-akalan yang akan sangat merugikan saudara. Jadi saya berharap orang Kristen mesti tulus, tapi mesti cerdas, mesti cerdik, sehingga kita terhindar daripada segala tipu muslihat yang ada. Kalau gitu bagaimana caranya kita mengenali ciri-ciri skema Ponzi ini? Yang pertama, ciri skema Ponzi atau skema piramid menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Kedua, proses bisnis investasinya tidak jelas. Jadi kalau ada produk yang jelas, produk bagus, harga wajar, ada after sales, dan sudah bertahun-tahun berlangsung,
mungkin 10 tahun berlangsung dan semuanya bagus, itu relatif benar saudara. Sebab kalau anak-anak muda yang baru muncul, waduh kaya raya, berapa harganya? 1 miliar, murah katanya. Baru kemarin sore muncul, nanti tahun depan udah di penjara nih saudara. Maka kita tidak bisa jamin itu benar atau tidak. Ya, mesti ada produknya yang bisa dipegang, mesti bisa dipercaya. Yang ketiga, produk investasinya biasanya milik luar negeri. Staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Itu sebabnya mengapa orang suka nawar-nawarin, karena dia dapat mungkin 2%, 5%, 10%. Asal dia bisa menarik orang lain di dalam skema Ponzi ini. Pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Udahlah, saya mah udah nggak mau lagi di sini, saya mau tarik uang saya. Oh jangan. Ya nanti kita naikin bunganya gini gitu. Yang keenam, ini yang bahaya. Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Mau agama Kristen, mau agama Islam, agama yang lain. Karena biasanya tokoh agama merupakan figur yang dipercaya. Saya ini udah berkali-kali saudara ditawari produk apa saja. Ada berupa emas, ada berupa apa, yang sebetulnya adalah money game. Ada orang maksa ingin ketemu, Pak kami ingin memberkati, supaya pelayanan misi Bapak bisa disupport dengan dana. Tidak lewat sumbangan dari jemaat, tetapi kalau ada usaha ini, wah ini akan berkembang terus. Dan kami mau memberi berkat kepada Bapak. Bapak gak usah bayar apa-apa. Bapak tinggal teken aja. Nanti kami yang urus semuanya. Oh begitu ya. Tapi saya percaya gak ada makan siang gratis saudara sekalian. Langsung saya tanya. Kalau gitu untungnya Anda menggratiskan saya apa? Oh Bapak gini aja. Tinggal kumpulkan jemaat, kasih tahu, nanti kami yang bekerja, begitu. Oh berarti Anda jual nama saya dong. Pak Rubin aja ikut, masa kamu gak ikut? Ya bukan menjual nama sih, tapi kan kenyataan produk kami bagus. Saya bilang, saya tidak mau dijual dengan cara semacam ini. Istilahnya, kalau saya mau beli barang, lebih baik saya beli barang, kalau barangnya kurang bagus ya udah. Berhenti di saya tidak mau merugikan orang lain. Dan yang begitu-begitu itu gak lama masuk ke koran saudara. Merupakan usaha ilegal dan sebagainya. Jadi dari sejak dulu saya menjaga diri. Saya mah kolot lah, konservatif dalam hal semacam itu. Karena apa? Karena kita tidak mau, bukan hanya diri kita yang rugi, tapi kita tidak mau hidup kita merugikan orang lain. Karena yang dipakai sekarang adalah tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai figur yang namanya dijual. Dan yang ketujuh, pengembalian akan macet di tengah-tengah. Awalnya akan lancar. Saudara masuk beberapa bulan lancar, tapi berikutnya mulai seret. Lama-lama hilang. Orangnya nggak bisa dijumpai, websitenya hilang. Dan kalau pun orangnya ketahuan, dia akan pasang badan. Lebih baik saya masuk penjara, saya nggak bisa kembalikan uang, habis. Karenanya saudara, ada tips berinvestasi untuk menghindari skema Ponzi ini. 2L, legal, logis. Yang pertama legal, cek perusahaannya apakah memiliki izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produksi. Ya kalau berkaitan dengan keuangan biasanya harus dicek. Dia ada dalam OJK enggak, otorita jasa keuangan atau tidak. Kalau enggak, oh kita masih ngurus kita ini, berarti belum saudara. Berarti ilegal. Yang sudah ada dalam daftar OJK aja bisa bangkrut, apalagi yang enggak ada dalam daftar saudara. Lalu yang kedua logis, cek rasionalitas pembagian imbal hasil atau keuntungan yang didapat dari investasi tersebut. Masuk akal atau tidak. Kalau yang ditawarkan terlalu besar, bahaya. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak boleh berinvestasi. Perlu berinvestasi tapi bijaksana. Yang tidak bijaksana adalah kalau tawaran bunganya itu terlalu tinggi, itu nggak masuk akal. Terlalu beresiko untuk kita. Saudara mungkin bilang, wah kalau saya cuma nabung,
Bunganya setahun paling 2% lebih dikit lah. Kalau inflasinya 5%, saya nabung bukannya untung malah buntung. Kalau saudara depositokan sekarang paling 3%. Lalu misalnya ada produk lain dari lembaga terpercaya, saudara cek ada di Otoritas Jasa Keuangan bisa memberikan bunga misalnya 5%, 6% per tahun saudara. Atau 7%, itu masih logis lah. Dan saudara juga bisa tanya, ini diinvestasikan dalam bentuk apa? Sebab kalau kita nggak jelas juga penginvestasiannya, itu juga resikonya lebih besar. Tapi kalau sudah tawarkan, ini 10% Pak bunganya. Oh setahun 10%, bukan sebulan 10%. Itu berarti setahun 120%. High profit, high risk. Alarm sudah mesti jalan. Ting, kering gitu saudara. Hati-hati, waspada tentang hal ini. Jadi cek legalitas dan logis atau tidak logis. Nah sekarang saya ingin ajak saudara mengingat beberapa ayat saja dalam Alkitab tentang bagaimana cara kita memperoleh kekayaan dengan benar. Amsal 12 ayat 27, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau ditawari, Anda nggak usah kerja apa-apa, Anda percayakan sama kami, duduk manis, ongkang-ongkang kaki, uang akan datang. Kok nggak sama ya sama prinsip Alkitab ya? Alkitab bilang yang malas nggak dapat apa-apa, yang rajin bekerja itu yang mendapatkan harta. Sinyal alarm mesti nyala dalam hidup kita. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Pokoknya investasikan cepat kok, paling berapa bulan akan berlipat ganda dan sebagainya. Kok beda ya sama Alkitab ya? Alkitab bilang harta yang cepat diperoleh akan habis, tetapi yang diperoleh sedikit demi sedikit itu akan langgeng selamanya. Nah saudara-saudara, ini Alkitab kan sudah ditulis ribuan tahun. Dan bukankah sumbernya dari Allah sang kebenaran, sang maha tahu. Jadi apapun tawaran yang menarik, kalau berbeda dengan prinsip Alkitab, alarm mesti bunyi. Bahaya nih, saya bisa terkecoh. 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Anda nggak usah kerja apa-apa, duduk manis nanti uang datang sendiri. Kok beda ya sama Alkitab? Nggak mau kerja jangan makan. Kalau mau untung dalam usaha pekerjaan, ulet, rajin, kerja keras, kerja cerdas, tangan rajin memberikan hasil yang baik. Kalau sudah ada janji-janji manis yang berbeda dengan apa yang ada, ingat saudara sekalian, ini bisa merupakan jebakan. Yang terakhir, bagaimana kita menghindari penipuan keuangan yang mungkin terjadi dalam hidup kita? Pertama, mohon perlindungan dari Tuhan. Matius 6 ayat 13. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi yang pertama, mohon perlindungan dari Tuhan. Tiap hari doa, bungkus aku dengan darah-Mu, urapi aku dengan Roh Kudus. Jauhkan dari niat-niat orang jahat, perlindungan-Mu atas kami dalam nama Yesus. Saya percaya di dalam doa ada perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kuasa yang Tuhan berikan. Saudara, kita ini manusia terbatas. Bisa saja salah, membuat keputusan tidak tepat, bisa. Karena itu kita perlu berdoa. Jauhkan aku dari hal-hal pengambilan keputusan yang keliru. Lindungi aku ya Tuhan. Saya percaya kalau anak minta perlindungan kepada Bapa Surgawi, Bapa Surgawi akan melindungi kita dari yang jahat, yaitu tipu muslihat iblis. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua, kita harus membuang sikap hati serakah. Alkitab berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai kesukaran. Uang itu netral, tapi cinta uang alias serakah itu akan membawa saudara masuk ke dalam masalah.
Nggak kerja nanti dapat uang. Serakah itu orang yang masuk ke dalamnya. Easy come, easy go. Yang dapat diperoleh dengan cepat seringkali hilang. Uang panas itu nggak akan pernah bertahan lama. Nggak akan jadi berkat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan jaga hati nurani kita. Jangan sampai serakah. Sebab orang yang hati nuraninya tidak murni akan berkata, yang penting saya untung, nggak apa-apa. Orang rugi itu bukan urusan saya. Yang penting saya cuan. Jadi saya masuk dalam proses skema Ponzi, binary option atau apapun namanya. Yang penting saya masuk duluan, dapat untung duluan. Lalu ciao gitu ya. Udah makan duitnya, kabur. Yang lain mau bergelimpangan dan sebagainya urusan dia. Bodoh sendiri. Udah tahu yang begini resiko, kenapa mau masuk belakangan? Hati nurani kita tidak murni. Karena kita tahu ini salah, tapi kita mengorbankan orang lain demi mendapatkan keuntungan. Kita untung tapi orang lain rugi. Jadi buang sikap hati serakah. Yang ketiga, gunakan akal sehat. Minta hikmat dari Tuhan dan nasihat teman yang rohani, yang tidak serakah, yang juga diberi wisdom, akal budi oleh Tuhan. Waspadai kalau ada tawaran yang sifatnya too good to be true. Artinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kalau ada tawaran rasanya nggak ada potensi kerugian, pasti untung besar sekali. Ini rasanya janji manis banget ya. Yang ditawarkan madu, begitu dimakan racun. Ingat, too good to be true, sesuatu berbahaya. Ya. Karena itu minta hikmat dari Tuhan, gunakan akal budi. Tanya kepada orang yang rohani, yang tidak serakah, yang juga punya wawasan luas. Itu sebabnya mengapa sangat baik untuk saudara bergabung di dalam komunitas sel. Di gereja kita beri nama Bikom. Sebab melalui Bikom kita bisa saling tukar pikiran, saling mengingatkan, saling menjaga satu dengan yang lain. Bukan hanya masalah keuangan atau pekerjaan tentunya, tapi masalah yang lain. Tadi kita dengar kesaksian dari Ibu Livia Hambali. Bagaimana suaminya meninggal. Dan dia punya anak yang tidak lengkap, saudara-saudara. Ya, jatuh pada usia 2 tahun, kena tulang ekor dan kemudian bagian tubuh banyak yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia sangat down, dia sangat kecewa. Tapi bersyukur dia tergabung di dalam Bikom, komunitas sel di gereja kita. Akhirnya imannya dibangunkan, dia mulai percaya diri, dia bisa melanjutkan kehidupan. Anaknya sekarang sudah remaja, pelayanan di ibadah teens, ibadah remaja gereja kita. Dia menjadi video editor dalam pelayanan. Ada banyak saudara yang lengkap, sehat, nggak mau pelayanan, hanya duduk, dengar khotbah, pulang. Bergabunglah saudara di dalam komunitas saudara seiman supaya engkau bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara juga bisa minta saran, pendapat dari teman-teman yang lain. Tapi waspada, jangan sebaliknya. Jangan lewat komunitas ini, kasak-kusuk nawarin ini, nawarin itu yang ternyata merugikan orang lain. Itu lebih bahaya. Karena itu fokus di dalam perkara-perkara yang rohani supaya kita tidak terjebak dalam masalah yang tidak baik. Dan yang terakhir, hati-hati jangan sampai kita dijadikan sebagai afiliator atau endorser yang mempromosikan kepada orang lain investasi itu padahal money game, di mana kita juga mendapatkan sebagian keuntungan. Sebab kalau ternyata itu adalah investasi bodong dan kita sudah menawar-nawarkan kepada orang lain, kita juga ketipu. Tapi orang-orang lain ketipu dan mereka akan bilang, saya mah nggak tahu, pokoknya kamu yang nawarin sama saya, kamu yang tanggung jawab. Repotlah kita, saudara. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, Alkitab berkata, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jangan terkena tipu muslihat daripada si iblis. Iblis bisa menyamar bahkan menjadi malaikat terang. Jadi malaikat terang aja bisa, apalagi jadi hal yang lain. Tapi ujungnya adalah maut. Ada jalan orang yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Hari ini, mari kita berkata, Tuhan lindungi aku dari niat-niat orang jahat. Bungkus aku dengan darah Yesus, urapi aku dengan Roh Kudus. Dan kalau kita selalu hidup melekat kepada Tuhan,
Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Dan Tuhan akan memberkati kita. Bukan dengan berkat yang haram, yang merugikan. Tapi berkat yang halal, yang berasal dari Bapa. Dan itu akan membawa keuntungan dalam hidup saudara. Damai dan sukacita. Sehingga hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Waspada terhadap siasat iblis. Pegang firman Tuhan. Maka berkat yang sejati dan abadi Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami di kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Menjelang pemilihan umum nanti tahun 2024 ya Tuhan, biarlah kiranya kami memohon kepadamu situasi di Indonesia, suasana di Indonesia ini boleh tetap tenang ya Tuhan. Kau jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang bermaksud untuk mengacau, memanas-manasi suasana ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa kami ini ya Tuhan tidak mudah terprovokasi ya Tuhan oleh hasutan-hasutan jahat. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan dengan situasi yang baik, suasana yang baik ya Tuhan, investasi-investasi boleh ditanamkan di Indonesia ini. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk suasana di Pulau Rempang ya Tuhan, yang selalu Tuhan di panas-panasi ya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau tolong ya Tuhan, situasi ini boleh mereda ya Tuhan, investasi boleh ditanamkan ya Tuhan, dan masyarakat yang tinggal di sana boleh menerima ya Tuhan. Oh Tuhan, tidak dibodohi ya Tuhan, Tuhan Engkau tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintahan Bapak Presiden kami Jokowi ini. Dan biarlah penerusnya nanti ya Tuhan juga mempunyai visi ya Tuhan yang besar, visi yang baik ya Tuhan. Visi yang bisa sungguh memajukan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk perkembangan kekristenan di Indonesia yang terus maju ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Sinode GBI ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga tolong memberi hikmat kepada Bapak Pendeta Rubin Adi ya Tuhan. Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga visi yang telah dicanangkan ya Tuhan sungguh-sungguh bisa tercapai ya Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Engkau memberkati kami semua. Dan kiranya ya Tuhan, damai sejahtera-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus ya Tuhan, ada melimpah atas kami semua ya Tuhan. Pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Dengan demikian selesai ibadah kita, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.